Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu di dalam ibadah kita. Ibadah yang saya percaya adalah ibadah yang penuh dengan kemenangan. Karena hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Amin. Dimanapun kita berada, kuasa kebangkitan Tuhan itu akan melawat setiap kita pagi hari. Mari sebentar saya ajak kita untuk berdoa. Bapak, kami bersyukur buat pagi hari ini Tuhan. Kami percaya setiap kami dimanapun kami berada, pagi hari ini kami akan mengalami lawatan-Mu. Kami akan mengalami jamahan-Mu. Karena kami percaya Tuhan, ketika puji-pujian dinaikkan, ketika firman disampaikan, Engkau hadir di tengah-tengah kami. Dan ketika Engkau hadir, ada kemenangan terjadi. Ketika Engkau hadir, ada kelepasan terjadi di tengah-tengah kami. Dan kami percaya bahwa Engkau hadir dengan kemuliaan-Mu. Engkau hadir dengan kebesaran-Mu. Dan kami percaya Engkau akan melawat setiap kami. Engkau melawat keluarga kami. Bahkan Engkau melawat negeri kami Indonesia. Di dalam nama Yesus Tuhan. Biar setiap hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Bapa. Hanya di dalam berkat satu nama yang berkuasa, nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya dan diberkati sama-sama dengan saya katakan, amin. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya, amin. Kita percaya, Yesus yang telah bangkit, Yesus yang telah menang, Dia mengalahkan maut dan memberikan kehidupan buat setiap kita. Amin. Mari naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh, bahwa kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba kita. Haleluya. Mari semua jemaat di rumahmu, naikkan pujian ini dengan sukacita. Sama-sama katakan, maut telah dikalahkan oleh darah anak domba. oleh darah anak domba Allah. Semua musuh telah ditaklukkan Ada kebangkitan, oleh kebangkitan Tuhan kita. kuasa maut Telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. semua Semua musuh musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan. oleh kebangkitan Tuhan kita. Mari katakan, Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Haleluya. Yesus hidup, Dia Dia bangkit, maut telah dipatahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Mari kita umat-umat yang menang. Mari sama-sama katakan haleluya. Haleluya. Biar pagi hari ini kemenangan itu Tuhan nyatakan atas hidup kita. Mari sama-sama katakan, Maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah. haleluya. Semua musuh telah ditaklukkan Katakan, oleh kebangkitan Tuhan kita. oleh kebangkitan Tuhan kita. Mari sama-sama katakan, Yesus hidup, Dia bangkit. Dia bangkit, Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Katakan, Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit. Mari naikkan pujian ini dengan imanmu. Dia naik ke surga, siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi. Mari kita melompat bagi Tuhan. Katakan, Yesus hidup. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga.
surga. Siapkan tempat. Tempat bagiku. Haleluya. Yesus hidup. Dia bangkit. Maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari Mari sekali lagi. pemenang. Mari para penyembah Tuhan katakan. Yesus hidup. Dia bangkit. Dia naik ke surga. Dia siapkan tempat bagi hidupmu. Tempat bagiku. Yesus hidup. Dia bangkit. Maut telah dipatahkan. Kita jadi lebih dari pemenang. Katakan kamu jadi. Kamu jadi lebih dari pemenang. Katakan saya jadi. Saya jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus kau menang. Yesus yang ajaib. Mari sama-sama katakan. Haleluya. 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 Amin. Kita punya Tuhan yang menang. Kita punya Tuhan yang hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat. Sebab karena Yesus hidup, maka ada hari esok buat kita. Sebab karena Yesus hidup, ada harapan yang penuh dan luar biasa Tuhan sediakan buat setiap kita. Mari dengan iman kita naikkan pujian ini. Anak Allah Yesus namanya. Haleluya. Anak Allah Yesus namanya. Yesus namanya. Dia menyembuhkan. Bahkan mati. Tebus dosa siapa? Tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari sekali lagi dengan imanmu katakan. Siapa namanya? Yesus namanya. Menyembuhkan, Menyucikan. Yesus bahkan mati. tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Mari sama-sama katakan sebab Dia. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bertemu di dalam ibadah kita. Ibadah yang saya percaya adalah ibadah yang penuh dengan kemenangan. Karena hari ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan kita. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari gereja Tuhan sama-sama katakan. Siapa namanya? Yesus namanya. Menyembuhkan, Haleluya. menyucikan, Dia bahkan mati. bahkan mati. Tebus dosaku. Tebus dosaku. Kubur kosong membuktikan Dia hidup. Katakan sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok. Sebab Dia hidup. Katakan ku tak gentar. Ku tak gentar. Haleluya. Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia Mari lebih sungguh lagi katakan. Sebab Dia hidup. hidup. Sebab Kau hidup ada hari esok buat setiap kami Tuhan. Esok. Yes. Sebab Dia hidup. Yesus. Ku tak gentar. Yesus. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Mari sekali lagi katakan hidup jadi. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup.
hari esok yang penuh dengan harapan kepada setiap kami. Kami percaya kami orang-orang yang lebih daripada pemenang. Karena kami punya Tuhan yang bangkit. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Ya Yesus. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Mari naikkan pujian ini dengan segenap hati. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab bisa hidup. Mari angkat tanganmu pada Tuhan. Haleluya. Hidup. Katakan ada hari esok. Ada hari esok. Naikkan pujian ini dengan imanmu. Tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari lebih sungguh lagi katakan, sebab Dia hidup, sebab Dia hidup. Haleluya. Esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar, karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Mari lebih sungguh lagi gereja Tuhan katakan, sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Ku tak gentar. Haleluya, haleluya. Ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus. Mari sekali lagi dengan lembut katakan. Mari angkat tanganmu katakan, sebab Dia hidup. Sebab Dia hidup. Ada hari esok, sebab Dia hidup. Tak gentar, tak gentar,
katakan terakhirnya. Hidup jadi Berarti. Amin. Sebab Yesus hidup. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Dialah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Terima kasih Tuhan Kami memujimu, kami menyembahmu, kami percaya Engkau Tuhan yang serius. Buat penebusan Segala syukur dan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. 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 Kami beri pujian kepadamu. Hormat dan syukur. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. kebangkitan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Semua umat-Mu memuji Engkau, menyembah-Mu. Oh, haleluya Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau Tuhan kami yang hidup, perkasa, mulia. Hari ini Tuhan kami mengucap syukur. Di hari Paskah ini kami mengucap syukur. Karena dahsyat Tuhan kuasa-Mu dan luar biasa rencana-Mu, begitu sempurna. Lewat firman-Mu sebentar Tuhan, kami akan belajar dan memahami betapa rencana-Mu untuk kami semua begitu luar biasa. Begitu penuh dengan kesempurnaan. Kami mengucap syukur, urapi setiap kami pagi hari ini untuk kami dapat Tuhan mengerti firman-Mu, memahaminya, dan boleh tinggal di dalam batin kami, memimpin hari-hari hidup kami ke depan, supaya kami merasakan bagaimana hidup yang penuh harapan di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Urapi hamba-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara-saudara semua di dalam Tuhan. Selamat Paskah 2020, Paskah yang luar biasa karena kita semua ada di rumah pada pagi hari ini ya saudaraku ya. Tapi kita penuh sukacita, kita percaya Tuhan Yesus mengasihi kita, amin. Katakan semuanya, katakan di rumah masing-masing, Tuhan Yesus mengasihi saya, katakan.
Tuhan Yesus mengasihi saya. Katakan Tuhan Yesus mengasihi kami sekeluarga. Haleluya. Ada harapan saudaraku. Kenapa? Karena Tuhan Yesus yang kemarin Jumat Agung kita peringati Tuhan mati. Tetapi tidak lama saudaraku. Di dalam kematiannya ya, dari Jumat sampai dengan Minggu pagi-pagi Tuhan Yesus telah bangkit saudaraku. Di dalam kematiannya Tuhan itu sesungguhnya ada bekerja ya. Dia masuk ke alam maut, dia melepaskan kutuk maut, dia melepaskan kutuk dosa saudaraku. Dan pada hari Minggu pagi Tuhan boleh bangkit. Puji nama Tuhan. Tuhan kita hidup, Tuhan kita berkuasa. Lalu saudaraku, apa yang akan kita nikmati dari Tuhan Yesus yang bangkit dari maut? Nah, ini penting buat kita semua mengalami sukacitanya, buat kita semua mengalami berkatnya di dalam Paskah yang tidak seperti biasanya ya. Biasanya tahun-tahun kemarin Paskah kita meriah di gedung gereja, ada choir, ada drama, ada macam-macam saudaraku. Tapi Paskah kita tahun ini lebih hikmat. Saudara di rumah, tapi dengan hikmat ya, ikuti ibadah ini ya. Begitu. Paskah kita kali ini berbeda. Saya percaya saudaraku, Tuhan luaskan untuk menyingkirkan segala sesuatu yang selama ini mungkin menyibukkan kita. Kalau kita mau Paskah, apalagi yang jadi panitia udah sibuk deh. Ya, kadang-kadang belum tentu bisa ibadahnya full dari awal sampai akhir. Tapi tahun ini saudaraku enggak ada panitia Paskah. Tahun ini semua di rumah. Dan hari ini mari kita ikuti ibadah ini sepenuh hati kita saudaraku, untuk kita mendapatkan Tuhan. Apa sih yang engkau mau dari hidup kami umat-Mu? Pelajaran apa yang engkau sedang ingin berikan? Dan pelajaran ini engkau tidak mau lagi terganggu oleh banyak kegiatan, banyak aktivitas. Betul-betul hari ini saudaraku, kita nikmati firman Tuhan tanpa terganggu oleh apapun. Amin semuanya. Jadi judulnya hari ini ya boleh kita berikan adalah sebab Yesus Kristus Tuhan itu hidup. Amin. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita punya Tuhan yang benar. Maka kita buktikan itu saudara. Kita akan buktikan itu ya. Kita baca mulai dari kitab Yohanes. Hari ini pembacaan firman saya kira semua dari kitab Yohanes saja ya. Kita mau baca dari Yohanes pasal 17. Ini doa Tuhan Yesus buat murid-murid setelah Tuhan Yesus mengadakan perjamuan malam dengan murid-murid, perjamuan kudus ya, yang hari Jumat kemarin kita sudah peringati ya. Kenapa kita ambil ayat di ayat 17 ini saudaraku? Karena memang belum kejadian ketika Yesus bangkit nih. Ini 2 hari sebelum Tuhan Yesus bangkit. Bahkan 3 hari sebelumnya ya. Nah, kenapa ini kita perhatikan padahal hari ini hari kebangkitan. Ini seperti Indonesia aja nih sekarang nih ya. Lagi banyak pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan. Tentu kebijakan itu dibuat sebelum dilaksanakan. Betul ya saudara ya. Enggak ada ketika pelaksanaan udah terlaksana baru muncul kebijakan, itu namanya terlambat. Tapi biasanya kebijakan itu didiskusikan, di-sharingkan, dipikirkan bolak-balik sampai dapat yang seperti apa. Rencananya bagaimana untuk dilaksanakan kemudian. Kalau saya perhatikan doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Ketika Tuhan Yesus berbicara dengan Bapaknya. Di dalamnya saudaraku kita menangkap prinsip-prinsip yang penting. Itulah yang akan dilakukan Tuhan ke depan. Itulah yang akan dilakukan oleh Tuhan kita. Kita mengenal ada Bapa,
pribadi Bapa, kita mengenal ada pribadi Yesus, Putra, dan pribadi Roh Kudus. Hari ini saudaraku, semoga waktunya cukup untuk kita sekilas melihat apa yang dikerjakan oleh Tuhan kita ini. Ya, kita baca saudaraku dari ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ada beberapa hal kita bisa temukan. Ya, saya mulai bacakan saudaraku. Doa Yesus untuk murid-muridnya. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Saudaraku, dari 5 ayat ini kita menangkap beberapa hal. Yesus katakan permuliakanlah aku Bapa. Dan kita melihat ini terjadi enggak? Apakah Bapa mempermuliakan Yesus? Ya, ini terjadi. Kapan? Ketika di Golgota, saudaraku. Hari Minggu pagi itu, Minggu Paskah itu, kita boleh mendengar ceritanya ya. Bahkan ketika hari Jumatnya saudaraku, begitu Yesus menyerahkan nyawanya, langsung ada apa saudaraku? Gempa bumi, matahari menjadi gelap ya. Sampai kepala pasukan itu mengatakan sungguh dia ini Tuhan, anak Allah. Ya, kemudian apalagi yang terjadi saudaraku? Tabir bait Allah itu terbelah. Bisa-bisanya tabir antara ruang kudus dengan ruang maha kudus itu terbelah dua. Menunjukkan saudaraku bahwa manusia dapat langsung menghadap hadirat Tuhan. Oleh karena Tuhan Yesus telah menjadi pengantaranya. Dengan kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus telah menjadi pengantaranya. Oh saudaraku, apalagi Yesus disalib, kita tahu beritanya bahwa dia turun ke alam maut untuk mematahkan segala kutuk dosa dan kutuk maut saudaraku. Dan Yesus bangkit hari Minggu pagi-pagi, dia bangkit, dia mengalahkan kematian. Dia mengalahkan maut. Itu sungguh-sungguh satu bukti saudaraku. Betul saudaraku, bahwa Yesus dipermuliakan oleh Bapa. Nah, dari ayat ini saudaraku kita menangkap apa yang Yesus lakukan kepada kita umat manusia. Dia katakan, aku memberikan hidup yang kekal. Siapa orang yang enggak mau dikasih hidup kekal? Orang mau. Tapi kalau orang enggak ngerti, maunya di bumi kekalnya. Kalau bisa jangan mati-mati, jangan cepat-cepat tua ya. Kalau satu organnya rusak, ya diimplan aja, ganti organ baru. Orang berusaha untuk enggak cepat-cepat mati. Itu orang dunia. Tapi kalau orang percaya, kita miliki hidup yang kekal di dalam Tuhan. Waktu kematian itu waktu Tuhan. Biar saja Tuhan yang menentukan kapan kita mati. Amin. Dan kita tidak takut kepada kematian. Kenapa? Karena Tuhan berikan hidup yang kekal. Yesus mengatakan itu kepada Bapa. Aku akan berikan mereka hidup yang kekal. Apa artinya hidup yang kekal? Kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita mengenal Dialah Allah satu-satunya Allah yang benar. Yang kita sebut dengan Bapa Surgawi. Dia adalah
Allah yang benar. Kita juga mengenal Yesus Kristus, putranya, saudaraku, ya. Puji nama Tuhan yang sudah bekerja sama dengan Bapa, saudaraku. Di sini dikatakan Tuhan Yesus mau datang ke dunia melakukan kehendak Bapaknya. Dari awal sampai kematian dan kebangkitannya, Tuhan Yesus melakukan kehendak Bapaknya. Kita belajar dari sini, saudaraku, ya. Puji Tuhan. Dan apalagi yang dikatakan di ayat 5, saudaraku, dikatakan, oleh sebab itu ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Ayat ini meneguhkan kita orang percaya. Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Maka kalau kita mengingat kitab Kejadian 1 ayat 26 dikatakan, baiklah kita menciptakan manusia. Kita ada Bapa, ada Putra, ada Roh Kudus. Sudah ada Tuhan Yesus sebelum dunia dijadikan. Amin, saudaraku. Itulah kepercayaan kita. Ya, itulah yang kita pegang sebagai salah satu prinsip iman kita, ya, jemaat GKPY ini. Itu tidak bisa disangkal oleh apapun dan tidak bisa digoyangkan oleh pengertian apapun yang dari luar mau masuk kepada kita, ya. Kita percaya kepada ketiga yang esa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Jadi buat orang percaya, satu hal kita sudah terima dari ayat tadi. Kita terima hidup yang kekal. Amin, saudaraku. Pegang itu semua. Haleluya. Kemudian kita baca ayat berikutnya, saudara, ya, bahwa Tuhan Yesus ini menjadi pengantara kita, saudara. Ada permohonan yang dia sampaikan tadi, ya, bahwa Yesus menjadi pengantara kita. Jadi saudaraku, sejak sekarang Tuhan Yesus di mana? Oh, Tuhan Yesus ada di surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Sedang apa Tuhan kita? Dia tetap menjadi pengantara kita. Dia imam besar kita. Sekarang ini, saudara, ya. Kalau dulu murid-murid begitu Tuhan Yesus bangkit, mereka cari Tuhan. Maria bertemu dengan Tuhan. Murid-murid yang lain ketemu dengan Tuhan. 40 hari, saudaraku, Tuhan Yesus beberapa kali jumpai murid-murid untuk membuktikan bahwa dia hidup dan dia akan naik ke surga. Buat kita yang di zaman ini, memang kita waktu itu tidak jumpa, tetapi sekarang kita tahu, saudaraku, ya, Tuhan Yesus adalah pengantara kita, ya. Puji nama Tuhan. Kita lanjut, saudaraku, di ayat 6 mengatakan, aku telah menyatakan namamu kepada semua orang dan engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu. Yang kedua, saudaraku, percayalah, kita orang-orang percaya kita milik Bapa. Ada perkataan-perkataan dari perikop ini, saudaraku, mengatakan kita milik Bapa. Ya, Yesus telah diberikan oleh Bapa untuk menjaga kita. Maka kita ini, saudaraku, sekali lagi katakan dalam dirimu, aku ini milik Tuhan. Aku punya Bapa. Aku punya Yesus pengantara. Bahkan aku punya Roh penghibur. Jadi saudaraku, hari-hari ini ketika kita banyak di rumah, gak boleh pergi kemana-mana, saya tidak tahu. Apakah engkau ada yang tinggal sendirian, mungkin kos, mungkin kontrak, atau engkau tinggal dengan keluarga tapi bukan keluarga inti, sehingga engkau merasa sendirian. Saya ingin katakan, saudaraku, engkau enggak sendirian. Bapa ada, karena kita milik Bapa. Yesus ada, dia pengantara kita, selalu siap untuk bersyafaat kepada Bapa. Ya, ketika kita mungkin sedang lemah, kita sedang sedih, kita sedang putus asa, jangan kau lupa ada Yesus Tuhan pengantara kita. Bahkan pribadi Roh Kudus yang menghibur kita. Itu yang kita dapat dari ayat yang ke-6, saudaraku. Jadi sudah dua perkara. Dia beri kita hidup yang kekal. Yang kedua, kita adalah miliknya. Kalau kita miliknya, kita tidak akan ditinggalkan. Kalau kita miliknya, kita akan disayang. Kalau kita miliknya, kita akan diperdulikan.
Jadi saudaraku, di hari-hari sekarang ini termasuk mungkin sudah ada banyak perkiraan-perkiraan bulan depan bakal kayak apa ya, dari sisi keuangan, dari sisi ekonomi. Mungkin sudah mulai terpikir ya hal-hal yang mencemaskan. Saya ingin katakan di Paskah ini saudaraku, engkau semua milik Tuhan. Karena Tuhan katakan burung saja di udara, dia tidak takut. Karena Tuhan akan berikan makan, apalagi engkau anak-anak, kata Tuhan. Ya, jangan engkau takut, jangan khawatir. Puji Tuhan. Kemudian saudaraku, kita lagi baca di ayat 11 sampai dengan 16. Ya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, kata Tuhan Yesus. Tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Siapa? Ini murid-murid. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu. Yaitu dalam namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Selama aku bersama mereka, aku memelihara mereka dalam namamu. Yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku. Aku telah menjaga mereka. Dan tidak ada seorang pun dari mereka yang binasa. Selain daripada dia yang telah ditentukan untuk binasa. Supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Jadi Tuhan Yesus sedang berdoa sama Bapa malam hari itu. Dan dia katakan, Bapa, peliharalah mereka. Aku sebentar lagi setelah kebangkitan, aku akan naik ke sorga. Tapi Bapak peliharalah mereka. Karena ketika aku di bumi, aku jagai mereka. Begitu kata Tuhan, saudaraku. Ya, jadi saudaraku, jangan takut. Memang Tuhan Yesus tidak bersama dengan kita secara kasat mata tiap hari. Tapi Tuhan Yesus pengantara kita itu sudah berdoa sejak dulu. Malah sejak sebelum ia mati dan bangkit. Dia sudah berkonsolidasi. Sudah sharing-sharing sama Bapa. Udah janjian sama Bapa. Bahwa murid-muridnya tidak akan ditinggalkan. Dipelihara, dijagai, dilindungi. Amin, saudaraku. Maka kita lihat murid-murid Tuhan waktu itu yang 11 ya akhirnya ditambah 1 jadi 12 juga, saudaraku. Kalau kita perhatikan hidup mereka sampai mereka mati, saudaraku. Memang boleh dikatakan semua matinya syahid. Ya, kecuali Yohanes sampai udah mati tua. Memang matinya syahid. Tapi sepanjang perjalanan hidup mereka Tuhan sertai. Ada mujizat-mujizat Tuhan nyatakan. Ada kasih karunia Tuhan nyatakan. Saya ingin katakan buat hidup kita yang zaman sekarang. Jangan takut, Tuhan menyertai. Itu sudah ada perjanjian antara Bapa, Yesus, dan Yesus kemudian juga menyuruh rohnya turun ke dunia ini. Sama saudaraku, untuk menyertai orang-orang percaya. Seberapa engkau takut hari-hari ini, biarlah firman pada Paskah ini meneguhkan imanmu untuk berkata, aku tidak perlu takut. Tuhan menyertai aku, Tuhan menjaga aku, Tuhan memelihara aku. Seperti apapun hari-hari hidupku, Tuhan, engkau pasti peliharakan aku. Tentu kita tidak bermalas-malasan, tentu kita tetap bekerja, tentu kita tetap mengusahakan. Kalau di rumah nggak boleh pergi-pergi, saya nggak bisa kerja nih. Apa yang bisa dikerjakan dengan kamu ada di rumah? Ya, sekarang saudaraku ada yang jualan online. Ya, sekarang ada apa lagi saudaraku? Puji Tuhan. Malah saya dengar juga ada satu keluarga di antara kita, jemaat kita, sedang diberkati Tuhan. Ya, lewat apa saudaraku sekarang lagi ada kebutuhan masker, ya, ada kebutuhan apa lagi? Mereka giat terus mengerjakan apa ya yang bisa, dicari tahu, dicek. Ya, tentu ada hikmat Tuhan turun atas kita. Ada saja cara Tuhan memelihara kita. Amin, saudaraku, pemeliharaan Tuhan itu pasti terjadi dalam hidup kita. Bagian kita jangan malas.
Amin, saudaraku. Itu saja. Kalau kitanya rajin, kalau kitanya percaya, kalau kitanya penuh pengharapan, Tuhan pasti buka jalan untuk hidup kita. Karena dia sudah janji. Kemudian saudaraku, apalagi yang Tuhan janjikan kepada kita semua saudaraku. Di ayat 17 sampai 19. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia, dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Apalagi yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita? Setelah dikasih hidup kekal, janji hidup kekal, kemudian pemeliharaan di dalam Tuhan, yang ketiga adalah kita akan dikuduskan dalam kebenaran. Mungkin kemarin-kemarin saudaraku, ketika kita sibuk, kita sukses, rasa berhasil, rasa apa juga gue bisa kerjain, ya bebas mau kesini kesana, kita mungkin mulai melupakan kebenaran. Mungkin ada kebenaran yang kita terima, tapi ada beberapa kebenaran yang kita singkirkan. Udahlah itu menanti aja lah. Sekarang mumpung masih muda, nggak apa-apalah pegang-pegang sedikit itu yang kagak benar. Mungkin kemarin-kemarin kita seperti itu saudaraku. Tetapi hari ini firman ini mengingatkan kita betapa Tuhan Yesus berdoa kepada Bapaknya. Kuduskan mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Jadi hari-hari ini saudaraku, ya ketika minggu-minggu lalu saya sudah membicarakan tentang disiplin, bagaimana kita disiplin rohani, ya baik untuk roh kita, baik buat jiwa kita, baik tubuh kita, kita harus banyak merenungkan firman. Tidak ada kata lain saudaraku buat kita semua. Siapa yang selama ini menghindar dari membaca firman, siapa yang selama ini menghindar dari merenungkan firman, ini waktunya kita harus kembali. Karena Tuhan Yesus udah janjian sama Bapa. Juga udah janjian dikerjakannya nanti oleh Roh Kudus. Bahwa dia akan menguduskan kita dan menguduskan kita. Mengingatkan kita apa yang firman telah katakan. Supaya kita jadi kudus. Amin, saudaraku. Kadang-kadang kalau lagi masih banyak bisa lari-lari rada susah. Jadi kayaknya sekarang ini waktu yang paling tepat memang. Ketika kita tidak banyak bisa lari ke sana ke sini. Ada banyak waktu Tuhan sedang mengerjakan hati kita untuk dikuduskan, dan dikuduskan. Jadi saudaraku, hari-hari ini jangan keraskan hati. Katakan, Tuhan, apa yang Engkau mau, yang selama ini aku kurang peduli, apa kehendak-Mu yang selama ini aku cuekin, aku keraskan hatiku, biarlah aku mengalami perubahan hari-hari ini ya Tuhan. Oh, Engkau mau kudusin aku ya, aku bandel ya kemarin-kemarin. Oke deh Tuhan, bagian mana yang belum kudus, bagian yang mana yang kotor Tuhan, sentuh aku, ubah aku, kuduskan aku, karena memang Tuhan mau kita kudus, saudara-saudara. Amin, saudaraku. Kemudian berikutnya apalagi saudaraku? Ayat 18. Ayat 18 mengatakan begini saudaraku. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Jadi kita ada di dunia ini karena kita diutus. Kita ada di dunia ini saudaraku karena kita diutus. Kalau diutus tuh artinya bukan semaunya kita. Betul ya? Saudara yang kerja di kantor, diutus sama bos dari Jakarta, kantornya diutus disuruh ke Medan. Kamu di Medan 2 minggu ya. Ini targetnya. Habis Medan jangan pulang dulu. Aku minta kamu habis dari Medan ke Makassar. Di Makassar gini ya. Baru habis itu kamu pulang. Kita sadar bukan lagi jalan-jalan, bukan lagi liburan.
tapi diutus untuk mengerjakan sesuatu. Dan itu akan kita pertanggungjawabkan ketika kita pulang. Ketemu lagi sama bosnya. Oke, kamu sudah pulang, gimana? Apa hasilnya? Dapat apa di sana? Ada info apa? Apa yang sudah kamu kerjakan untuk memperbaiki? Atau apa saja yang bos itu suruh kita pergi, saudara. Nah, kita semua harus sadar bahwa kita sekarang ada di bumi, itu sedang diutus. Masalahnya sekarang jemaat Tuhan ini, apakah kita semua mengetahui kita diutus untuk apa? Atau kita sibuk dengan diri kita sendiri? Lah, saya memikirnya bukan soal utus mengutus. Saya memikirnya mau sekolah yang paling tinggi sampai apa? Supaya nanti kerjanya bisa bagaimana? Gajinya mau berapa? Saya malah lagi mikirin mau merit, tinggalnya di mana, pestanya kapan? Nggak mikir-mikir utus mengutus. Oh, saudara, ini waktunya kita sadar. Seperti Bapak mengutus putranya, sekarang putranya mengutus kita. Ada di dunia ini untuk melakukan kehendaknya. Untuk melakukan kehendaknya. Kita sudah pelajari, saudaraku, di dalam pemuritan kita 1 tahun kemarin. Apa kehendaknya? 1, dia mau kita dewasa rohaninya. Karena hanya yang dewasa rohaninya, saudaraku, yang siap untuk jadi mempelai. Amin. Enggak mau Tuhan Yesus punya mempelai anak-anak. Enggak mau. Dia mau punya mempelai dewasa. 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 Yang kedua, ketika kita sudah menjadi dewasa, mulai beranjak dewasa, kita tidak boleh memikirkan diri kita sendiri. Kita harus menolong yang lain, melayani yang lain, memuridkan yang lain, memberitakan Injil kepada yang lain, membawa orang-orang di dalam kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita diutus, saudaraku, untuk melakukan amanat agung. Sekarang pertanyaannya, setelah berapa tahun saudara menjadi Kristen, apakah saudara sudah mau melakukan amanat agung? Ini, saudaraku, kita percaya periode COVID ini akan selesai. Ya, persoalannya apakah selesainya bulan depan atau 3 bulan lagi, itu yang kita nggak tahu. Tapi pasti ini akan selesai. Dan setelah selesai apa lanjutannya? Saya ingin katakan begini, saudaraku, ini selama sekarang ini kita lagi di karantina, kita lagi disuruh di rumah banyak-banyak merenungkan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Merenungkan, saya Kristen ini ngapain? Saudara jangan terlalu pusing, aduh gimana ya, kapan ya mulai ke gereja ya, aduh hari Minggu ke gereja enggak ya, entar minggu depan ke gereja enggak ya. Jangan itunya yang saudara pikirin. Orang sengaja kok Tuhan buat kita sekarang enggak bisa ke gedung gereja. Berarti apa? Ada yang lebih penting daripada sekedar kita berpikir, pokoknya kalau hari Minggu gue udah ke gereja, udah puas, udah cukup, udah lebih dari cukup. Kan ini yang berapa kali di dalam ibadah-ibadah kita berapa bulan yang lalu saya suka katakan, jangan saudara merasa cukup kalau hari Minggu saudara isi bangku yang kosong. Jangan merasa cukup. Dan ternyata hari-hari ini Tuhan luaskan, dibubarin. Dah ada di rumah. Ngerti gak kita semua? Bahwa kita ada di bumi sekarang ini. Diutus untuk mengerjakan pekerjaan yang Tuhan mau. Kalau kita gak mau kerjain, saudaraku, satu kali apa yang dapat kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan? Jadi ini pikiran-pikiran kita yang sudah berkarat ini, bertahun-tahun sudah karatan, saya percaya sama Tuhan sekarang sedang dibongkar. Kamu puas hanya dengan hari Minggu ke gereja? Dibongkar sekarang. Sekarang kamu gak bisa rasain ke gereja hari Minggu. Supaya kamu berpikir, Tuhan, Engkau utus saya untuk apa? Mari kita belajar kepada pribadi Yesus Tuhan. Dia sangat taat. Dia rela,
Saudaraku, Tuhan Yesus sangat rela melakukan apa yang Bapa suruh. Kita tahu kan, begitu dia sangat bergumul ketika di Getsemani. Dan dia berkata, Bapak kalau boleh, lalukan cawan ini daripadaku. Tetapi biarlah kehendakmu yang jadi. Saudaraku, kita pun layaknya berkata begitu kepada Bapa. Oh Tuhan, kalau memang aku di bumi ini Engkau utus untuk mengerjakan pekerjaan-Mu. Ya kalau bisa sih jangan, bolehlah saudara ngomong begitu. Tapi pada akhirnya sebagai murid Tuhan kita akan berkata, tapi Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saya percaya kalau setiap kita orang Kristen mengatakan itu, saudaraku, Tuhan akan mengerjakan hidup kita. Ini begitu COVID ini selesai, saudaraku, kita semua berbondong-bondong, kita semua dengan semangat, saudaraku, mau mengerjakan apa yang Tuhan suruh kepada kita, karena tiap kita ada panggilannya, ya. Kita punya panggilan masing-masing, saudaraku, dan Tuhan minta itu kita kerjakan. Ada tuayan yang harus kita kerjakan. Amin, saudaraku. Satu lagi, ya. Di ayat 11 dan ayat 20 kita baca ini ya. Ayat 11, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Ayat 12, inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti, salah sebentar. Pasal 17 ayat 11. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Menjadi satu, saudaraku, ya. Ayatnya yang di ayat 20 juga sama, saudaraku mengatakan hal ini, ayat 20. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Ini buat siapa? Buat kita. Kitalah hasil dari pekerjaan murid-murid Tuhan. Amin, saudaraku. Kalau Tuhan naik ke sorga, murid-murid enggak ada yang mau melakukan amanat agung, enggak ada kita yang percaya hari ini. Tapi karena mereka mau melakukannya, maka kita ada hari ini. Dan Tuhan katakan apa berikutnya, saudaraku, ya. Berikutnya di ayat yang berikutnya 21. Ayat 21 mengatakan supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudaraku, ini penting supaya kita satu. Ini udah berapa minggu saudara ada di rumah. Biasanya jarang kumpul, sekarang sering kumpul. Jadi makin kompak apa jadi makin ribut? Ya, jangan sampai kumpul jadi sering ribut, sering berkelahi, sering berselisih. Bukan itu maksud Tuhan. Tuhan kumpulin kita di rumah tangga masing-masing supaya makin bersatu. Amin, saudaraku. Amin semua. Itu yang Tuhan mau. Suami istri semakin bersatu. Papa mama sama anak-anak makin bersatu. Ya, jadi keluarga-keluarga kita yang kemarin-kemarin hubungannya kurang baik, sekarang harus jadi lebih baik. Gereja juga harus bersatu. Gereja-gereja ini saudaraku, antar gereja lokal ya. Ada gereja kita di GKPY, ada gereja yang lain, ada banyak gereja di Indonesia ini. Tuhan mau sekarang bukan jadi ribut, tapi bersatu. 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 Supaya apa kata Tuhan? Supaya dunia percaya.
Kalau gerejanya nggak mau bersatu, kalau keluarga kita nggak mau bersatu, saudaraku, nggak ada kesaksian. Mana kesaksiannya? Keluarganya aja ribut melulu. Bagaimana saya bisa percaya sama Tuhan yang mereka sembah? Lah, itu gereja sama gereja juga ribut. Bagaimana kita bisa percaya sama Tuhannya? Katanya Tuhannya penuh kasih. Makanya saudaraku, mari semua ya kita perhatikan ayat-ayat firman Tuhan ini. Mari semua kita mengikuti kebenaran yang Tuhan nyatakan kepada kita hari ini, saudaraku. Supaya kita mau diutus. Supaya kita mau bersatu. Amin, saudaraku. Dan yang terakhir di ayat 24 sampai 26. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Jadi Tuhan Yesus mau, saudaraku, minta kepada Bapaknya supaya ini terlaksana. Ini artinya ketika Tuhan telah dimuliakan, Tuhan Yesus naik ke sorga, terima kemuliaan. Terus Tuhan Yesus bilang apa? Supaya mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Jadi saudaraku, cerita Tuhan Yesus bangkit tidak selesai hanya sampai kebangkitan. Betul? Tuhan mau ketika dia mati, kita juga bersama-sama dengan dia mati. Supaya ketika dia bangkit, kita juga bersama-sama dengan dia bangkit. Menjadi manusia yang baru, bukan lagi manusia lama. Dan setelah kita bangkit jadi manusia yang baru, penuh dengan firman. Tiap hari makan firman. Tiap hari penuh dengan doa, pujian, penyembahan. Lalu Tuhan katakan apa? Aku mau mereka bersama-sama dengan aku. Ketika Tuhan Yesus terima kemuliaan, Tuhan Yesus mau kita semua anak-anaknya juga terima kemuliaan. Kalau kita bersama-sama dengan Tuhan, oh itu sudah di dalam kemuliaan. Saudaraku, amin? Amin? Jadi saudaraku begini, hari ini jangan khawatir, engkau masih ada di bumi. Jangan mikir begini, waduh gawat dah. Duit di deposito habis nih kalau begini nih modelnya, ekonominya. Bukannya nambah duit nih yang ada tabungan nih makin lama bisa makin tipis nih. Bahaya dah hidup di bumi, susah deh gue jadinya. Jadi tegang deh nih, ini bisnis bisa kacau, ini bisnis bisa ambruk, ini duit bisa habis. Saudaraku ingat, kita di bumi hanya sementara. Kita di dunia hanya sementara. Katakan kepada suami istri, kepada anak-anak, kita tuh di sini sementara. Kan cuman diutus. Tapi nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kemuliaannya. Amin. Jadi jangan ada yang menjadi terlalu tegang, terlalu cemas, terlalu khawatir akan hidupmu di bumi ini. Pegangin saudara, pegangin supaya engkau bisa tenang. Ya, gak usah terlalu pusing dengan apa yang di bumi ini. Kita mengalir saja penuh iman, minta hikmat dari Tuhan. Ya, itu pelajaran kita minggu kemarin. Minta iman kita diteguhkan dan minta hikmat kepada Tuhan. Untuk kita lalui nih bulan demi bulan ke depan ini. Akan seperti apa? Ya, banyak ahli-ahli, analis sudah memprediksi begini dan begitu sampai akhir tahun. Ya, kita sudah dengar mungkin ceritanya. Tapi saya ingin katakan jangan kau takut. Jangan engkau takut. Kita bukan orang dari dunia ini. Kita di sini sementara saja. Kita hanya melakukan pekerjaan apa yang Tuhan utus kepada kita. Ya, supaya kita ada, yang penting bisa hidup. Yang penting bisa makan. Ya, bisa jalani hidup ini dengan sehat. Lalu kerjakan apa yang Tuhan suruh
utusan-utusan harus mengerjakannya supaya satu hari kita dapat mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan kita dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan di tempat kediamannya. Amin, saudaraku. Itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan mau di dalam hidup kita semua. Kalau boleh saya ulang sebentar, saudaraku, ya, sebab Tuhan Yesus hidup menang atas maut, atas dosa, atas pekerjaan kuasa gelap, maka kita menerima banyak sekali, saudaraku, fasilitas dari Tuhan. Yang pertama, kita dapat hidup yang kekal. Ya, yang kedua, saudaraku, kita menjadi milik Bapa yang akan dipelihara, dijaga, dan kita akan dikuduskan di dalam kebenaran. Lalu kita akan diutus, sedang diutus hari-hari ini. Kita juga Tuhan persatukan lebih lagi dan lebih lagi. Lalu kita akan dipermuliakan bersama dengan Tuhan Yesus di dalam kekekalannya. Amin, saudaraku. Mari kita fokus kepada perkara ini yang Tuhan Yesus telah sampaikan di dalam doa yang diperdengarkan kepada murid-muridnya. Maka saudaraku, terimalah ini menjadi bagian hidup kita. Kita semua mau menerimanya, menjadi pemenang-pemenang, saudaraku, bukan orang-orang yang kalah. Kita semua anak-anak Tuhan, kita pemenang-pemenang. Ya, kita semua berikan hidup kita takut dan hormat kepada Tuhan. Jangan takut kepada kematian, ya, tapi takut dan hormatlah kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan. Maka Dia yang atur jalan hidup kita. Terus menjadi utusan, terus mengerjakan apa yang Tuhan mau dalam kita. Biarkan hati kita rela dan taat kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Saya undang tim PW ke depan. Inilah berkat Paskah yang Tuhan beritakan kepada kita hari ini. Ya, puji nama Tuhan. Semua tetap antusias apapun yang terjadi. Tetap ada hari esok buat anak-anak Tuhan. Haleluya. Mari siapkan hati kita, saudara-saudara. Mari berikan hati kita. Mari katakan, Tuhan, aku sudah dengar firman-Mu. Aku mau percaya. Aku mau percaya saja. Engkaulah yang menuntun kami. Engkaulah yang menjaga. Engkaulah yang memelihara kami. Karena kami milik-Mu, ya Bapa. Kami milik-Mu, ya Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan. Bagi anak domba, mulia, mulia bagi anak domba, sebab engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Mulia, mulia. Oh, terima kasih
duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Sebab Engkau mulia, sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia Tuhan Yesus, dan layak dipuji, kami memuji-Mu, yang duduk kami membesarkan di nama. tahta Engkau terlalu baik dan teramat baik bagi kami Tuhan. memerintah Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab Engkau Terima mulia kasih Bapa. dan layak dipuji, Rasakanlah saudara-saudara, yang duduk Tuhan mengasihi Engkau. Tuhan mengasihi Engkau. akan memerintah selamanya atas semua yang Di bumi, saudara-saudaraku yang kekasih, mari percayalah lebih lagi kepada Dia. Dia Tuhan yang sangat mengasihi kita. Dia telah merencanakan segala sesuatunya untuk hidup kita. Jangan takut, jangan cemas. Kalau hari-hari ini ada tekanan engkau hadapi, belajarlah kepada Tuhan. Belajarlah kepada Tuhan. Karena Tuhan mau melatih kita untuk punya iman yang murni, untuk punya hikmat yang dari atas. Mendekatlah kepada Dia, karena rencananya tidak ada yang buruk bagi umatnya. Rencananya luar biasa, membawa kita kepada kemuliaan yang lebih tinggi lagi. Bahkan untuk membawa kita menjadi pemenang-pemenang. Duduk bersama dengan Dia di dalam kerajaannya yang kekal. Terima kasih Bapa. Karena itu saudara-saudara, kalau ada di antara engkau yang hari ini ada di dalam kelemahan, terima firman Tuhan hari ini. Percayai sungguh-sungguh, luaskan roh Allah bekerja, maka engkau akan mendapatkan ketenangan, engkau mendapatkan kekuatan. Saudara-saudara yang sakit, percayalah akan kuasa firman. Biarlah engkau dimerdekakan oleh kuasa firman. Bilur-bilurnya membuat engkau sembuh. Engkau yang kesulitan di dalam keuangan hari-hari ini. Engkau yang sedang pusing dengan urusan ekonomimu hari-hari ini. Berserahlah kepada Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan, engkau pemeliharaku. Katakan, Tuhan, engkau pelindungku. Aku percaya Tuhan, engkau mengasihi aku karena aku adalah milik-Mu. Maka saudaraku, nantikan dengan penuh iman dan hikmat dari Tuhan, mintalah. Maka Dia akan berikan jalan kepadamu. Saya percaya saudaraku. Maka marilah sekarang kita boleh berdoa. Kita berdoa saudara-saudara buat negara kita. Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Oh Bapa, Engkau tahu Tuhan keadaan umat-Mu. Engkau tahu Tuhan keadaan bangsa ini ya Bapa. Tidak henti-hentinya kami berdoa kepadamu. Berseru kepadamu Tuhan.
Engkau yang mengendalikan Indonesia ini. Indonesia ada di dalam kendalimu. Indonesia ada di dalam kedaulatanmu. Seperti apa yang engkau mau, itulah yang terjadi atas Indonesia ini. Kami percaya engkau mengasihi bangsa kami. Engkau mengasihi kota kami. Engkau bekerja Tuhan. Engkau dengan kuasa-Mu yang besar itu ya Bapa, mengerjakan segala sesuatu. Tidak ada yang lepas dari kendali-Mu. Dan sementara ini semua terjadi, kami umat-Mu Tuhan, ajar kami merendahkan diri kami. Ajar kami bertobat kepadamu sungguh-sungguh. Untuk hidup kami dikuduskan oleh kebenaran firman-Mu. Untuk pikiran kami diubahkan. Supaya kami mengerti kami adalah utusan-utusan Allah di muka bumi ini. Supaya kami ada menjalani kehidupan. Bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk kenyamanan diri, tetapi untuk melakukan apa yang Engkau suruhkan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Beri kemenangan kepada umat-Mu semuanya, karena kami sudah Tuhan melihat Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang perkasa, Tuhan yang luar biasa. Jadikan kami lebih dari pemenang-pemenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau berkarya dalam hidup kami, keluarga demi keluarga. Kami terima kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara-saudara, terimalah berkat dari Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan. Ada pengurapan yang baru, ada firman yang baru, ada Tuhan pencerahan yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih Yesus. Mari angkat tanganmu pada Tuhan. Sekali lagi dengan syukurmu kepada Dia. Kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Puji syukur. Puji syukur hanya bagimu. Mari sekali lagi katakan puji syukur hanya bagimu. Puji syukur hanya bagimu. Terima kasih Haleluya. Dalam nama Yesus katakan amin. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi.